วัสดีค่ะดิฉันยุภาวันเป็นเจ้าหน้าที่จากไปรษณีย์ไทยภูเก็ต Berlatar di Bangkok, kisah akan berfokus pada seorang ibu rumah tangga bernama Orna yang saat ini mendapat telepon dari nomor tak dikenal di mana orang tersebut mengaku dirinya dari pihak kepolisian. Orna diminta agar mentransferkan semua uang tabungannya ke nomor rekening yang diberikan untuk diperiksa karena diduga terlibat dalam kasus pencucian uang. Tepat setelah mengirimkan uangnya, Orna baru sadar dirinya telah ditipu karena si penelpon tidak bisa dihubungi balik. Dengan ditemani oleh suaminya yang bernama Ben, ia pergi ke kantor kepolisian untuk membuat laporan, berharap polisi bisa segera menangani kasus ini. ดีนะโดนไม่แค่500,000 มันไม่มีทางพอจะตามสืบได้เลยเหรอครับ Karena polisi malah menyarankan mereka untuk mengikhlaskannya saja, hal itu membuat Orna tidak bisa berpikir tenang karena uang tersebut merupakan hasil jerih payahnya untuk bekal sang anak di masa depan. Ben yang tidak tahu berapa nominalnya pun hanya diberitahu Orna jika uangnya yang raib adalah 500.000 baht atau senilai 260 juta rupiah lebih dan meminta Ben agar merahasiakan ini dari siapapun. Satu bulan berlalu sejak kejadian itu, Orna masih belum bisa melupakan uangnya yang raib meski pada dasarnya dia adalah orang kaya, bukan tanpa alasan. Ia merasa bersalah dan takut kehilangan kepercayaannya dari Ben yang menjadikannya ingin kembali mendapatkan uang tersebut. Pada suatu hari saat Orna mengikuti rehabilitasi, kelompok berharap bisa sembuh dari depresi yang dialaminya. Secara kebetulan ia bertemu dengan salah satu korban penipuan lain bernama Fei, seorang ahli terapis fisik. Setelah sesi rehab selesai, Orna menemui Fei untuk berbicara empat mata, sekalian bertanya perihal berapa nominal uangnya yang dicuri. 970,000 อยากจะมีคอนโดเป็นของตัวเองไม่ต้องเช่าเขาซ่อมบ้านแม่ที่ต่างจังหวัดจนเสร็จ Mendengar jumlahnya yang ternyata 2 kali lipat lebih besar, Orna pun tentu merasa kasihan terhadap wanita itu, apalagi setelah tahu jika Fai tadinya ingin menggunakan uang tersebut untuk memperbaiki rumah orang tuanya di kampung, termasuk membayar DP rumah karena ingin memiliki tempat tinggal sendiri. Singkat cerita, esok pagi pun tiba. Saat sedang melihat putrinya latihan di sekolah untuk acara kelulusan TK, Orna mendapat pesan dari Fai berupa link live streaming seorang gadis yang sedang marah-marah karena ternyata neneknya juga adalah korban sama seperti mereka. ไอ้ตำรวจที่ชื่อวุฒิชัยเนี่ยอยู่ดีมันก็มาหลอกเงินอาม่ากูเป็นล้าน Dengan alasan jika nenek si gadis masih bisa kontekan dengan si pelaku, Pei dan Orna pun langsung pergi menemui si gadis yang bernama Wawo. Sebertemunya mereka, Wawo pun menjelaskan sebuah konspirasi tentang pihak kepolisian yang diduga ikut terlibat dengan sindikat penipuan tersebut bukan tanpa alasan. Meski korbannya bukan hanya satu orang, tapi pihak kepolisian seolah tidak peduli dengan laporan mereka. แต่พวกพี่นี่ดิหน้าตาก็วันนี้ก็หมอไม่ใช่เหรอ Karena memiliki tujuan sama yaitu ingin mengambil kembali uangnya, Orna dan kedua wanita itu pun memilih bekerja sama dalam mencari sosok si pelaku dengan memanfaatkan ponsel milik si nenek yang masih terhubung dengan orang tersebut. Dia bernama Oje, seorang hacker jenius yang menurut Wawo ahli di bidang IT dan mahir dalam urusan retas-meretas sistem. Tujuan Orna CS menemui Oje adalah untuk meminta bantuannya melacak nomor si pelaku, berharap mereka bisa segera menangkapnya. กรุงเทพเหรอวะ Karena si pelaku tidak memblokir kontak si nenek, Oje pun bisa dengan mudah melacak keberadaan yang ternyata berada di pusat kota. Entah si pelaku lupa atau sengaja tidak menonaktifkan nomor ponselnya. Yang pasti, itu jadi keuntungan besar bagi Orna CS karena menemukan secercah harapan untuk mendapatkan kembali uang mereka. ไม่สำเร็จทองคำก็ที่ปอยเปตอะที่ไกลชิบหายแสดงว่าแม่งอยู่แถวนี้ Sejenak kita tinggalkan dulu urusan Orna CS dan beralih pada sosok si pelaku bernama Yui yang merupakan karyawan senior di kantor pusat sindikat penipuan, di mana Yui adalah seorang penelpon pertama yang bertugas membuat korban merasa panik.
Di hari sebelum si nenek jadi korban penipuan, Yui mendapati karyawan baru dimarahi oleh penjaga karena dianggap tidak becus dalam pekerjaannya. Karena merasa kasihan, Yui selaku pekerja senior pun lekas mengajari karyawan tersebut cara bagaimana perusahaannya bekerja. Namun, baru saja selesai dan telepon dialihkan pada petugas lain yang menyamar sebagai polisi, Yui sangat terkejut saat menyadari korban kali ini adalah si nenek, sosok baik hati yang dulu pernah menyelamatkan dia dan anaknya dari kelaparan. โอนเดี๋ยวนี้ครับคุณยาย โอนครับ Alhasil, diketahuilah alasan mengapa Yui diam-diam masih chattingan dengan si nenek bahwa ia merasa bersalah karena setidaknya telah menjadikan si nenek sebagai korban dan ingin mengembalikan uang beliau sedikit demi sedikit untuk menebus kesalahannya itu. Dia bernama Aod, tokoh yang tidak kalah penting dari Yui karena bertugas di bagian eksekusi untuk menjatuhkan mental korban. Kebetulan hari ini kontrak kerjanya sudah habis dan meminta izin bosnya yang bernama kita panggil saja si bos untuk resign dan membangun usaha sendiri dengan membawa serta Yui untuk sebagai eksekutor kunci. Setelah pulang untuk menemui istri dan putranya, Aod dan rombongan YCS pun pergi ke sebuah gedung untuk menyewa ruko yang akan dijadikan markas. Alasan kenapa dia memilih lokasi yang lebih terbuka adalah karena tempatnya yang tidak mencolok dan bisa lebih mudah melarikan diri jika polisi mulai mencium kejahatan mereka. Saat melakukan briefing itulah ponsel milik Yui tiba-tiba berdering karena mendapat pesan dari si nenek yang karena kontak korbannya seharusnya sudah diblokir. Ia pun beralasan bahwa menurutnya akan lebih untung jika memulai usaha dengan menargetkan pelanggan lama yang tanpa diduga Aod langsung menyetujuinya. คอยดูไว้มึงคอยดูไว้มึงดูเขาไว้มึงต้องมีเล่ห์เหลี่ยมมึงต้องมีลูกล่อลูกชน Kembali ke waktu sekarang, Orna CS terlihat pergi ke kantor kepolisian untuk melaporkan penemuan mereka terkait kontak Yuli yang berhasil dilacak. Alih-alih gercep atau setidaknya memeriksa terlebih dahulu lokasi itu, polisi menjawab bahwa sindikat penipuan sangat mustahil jika membuka usaha kotor di tempat terbuka dan mengalihkan topik pembicaraan seolah melindungi sindikat tersebut. เอาลายเซ็นปะ ขอบคุณนะคะ Karena pihak kepolisian dirasa tidak bisa diandalkan, Orna CS sepakat untuk menyelidiki sendiri masalah ini dan langsung mengatur rencana agar Yui bisa menemui mereka. Masih dengan memanfaatkan ponsel milik si nenek, mereka akan memancing Yui untuk melakukan pertemuan dengan mengirim pesan bahwa si nenek ingin menginvestasikan emas miliknya. กูให้ไปขโมยเขามาพี่ยุ้ยอาชีพเก่าไง Berlokasi di rumah sakit, Wawo pun membawa si nenek ke tempat tersebut dan sengaja menaruh tas berisi emas palsu di sebelah beliau. Setelah cukup lama menunggu, Wawo CS yang mengawasi dari kejauhan pun mendapati ada seorang mencurigakan duduk di sebelah si nenek dan ya, karena melihat ada orang lain yang dengan sengaja meninggalkan sepucuk surat, Orna langsung sadar jika orang tersebut adalah Yui dan langsung meminta rekannya untuk mengubah rencana di mana mereka harus mengulur waktu untuk menyimpan alat penyadap suara di bagian belakang ponsel milik Yui. Berkat kerjasama yang apik, rencana itu pun berhasil sehingga kini mereka tinggal membuntuti kemana Yui pergi. Dalam perjalanan, Fai mendapat pesan dari Wawo di rumah sakit berisi foto kertas sebelumnya yang ternyata isinya adalah beberapa lembar uang dan pernyataan dari Yui yang berjanji akan mengembalikan uang milik si nenek. Tanpa memperdulikan pesan itu, Orna, Fai, dan Oje tetap fokus pada tujuan awal mereka yaitu membuntuti Yui agar bisa mengetahui lokasi markasnya. Bertempat di sebuah gedung, mereka tak sengaja menguping pembicaraan Yui dengan Aod di mana Yui berbohong perihal kejadian di rumah sakit sebelumnya. มึงรู้ได้ไงเขาไม่มา พี่ออนไป Tepat setelah Wawo datang menyusul, Orna mengambil keputusan untuk menyewa salah satu ruangan tepat di atas kantor Aod. Meski Wawo dan Fai kurang setuju dengan hal itu, Orna meyakinkan jika dirinya ingin mendapatkan uangnya kembali dan meminta mereka untuk jangan khawatir karena semua biaya sewa akan ditanggung. พี่เสียไปแค่500,000ไม่ใช่หรอ
ที่ต้องการเอาชีวิตของพี่กลับคืนมาด้วย Beberapa hari melakukan pengawasan, Orna CS akhirnya mengetahui tentang kelompok AOD seperti jam operasi dan siapa saja orang penting di dalamnya. Sehingga kini mereka tinggal mencari satu lagi orang yang bekerja pada AOD, yaitu sosok yang mengelola bagian keuangan. Sejenak kita tinggalkan urusan Orna dan beralih pada seorang kapten unit cyber bernama Mark yang sedang mendatangi kediaman Bapak Jenderal Kepolisian karena dicurigai ada sangkut pautnya dalam sindikat penipuan. Meski sudah menemukan berbagai perangkat mencurigakan, Mark dan rekannya harus pulang dengan tangan kosong karena mendapat perintah dari atasan untuk jangan melanjutkan pemeriksaan. มึงพากูมาค้นบ้านสสด้วยไหมวะ เดี๋ยวก็ซวยกันหมดหรอกเฮีย Sepulangnya ke kantor, Mark langsung memeriksa daftar berkas lama dan menemukan jika AOD bukan penipu biasa melainkan bagian dari jaringan yang dilindungi oleh sistematis kepolisian. Bukan itu saja, ia juga menemukan riwayat transaksi masuk ke rekening sang jenderal sehingga tak heran mengapa sindikat penipuan tersebut gerindungi. มีเรื่องให้ช่วยหน่อย ผมอยากได้ภาพจากกล้องวงจรปิดหมายเลข 5747 Sementara Orna dan rekannya masih menyiapkan rencana, tim penipu sendiri kini mendapati calon korban menolak video call yang membuat AOD merasa perlu untuk turun tangan. Namun ketika AOD meminta si korban agar menyalakan kamera dengan alasan verifikasi, ia tidak menyadari jika dari awal si calon korban telah merekam aksi mereka dengan ponsel lain dan mengancam akan langsung menyebarkannya ke sosial media. นักสิทธิ์อะไรไอ้สัตว์คุยเหอะ Mendengar ancaman tersebut, AOD tentu jadi emosi dan menyalahkan karyawannya karena dianggap kurang becus dalam meyakinkan korban. Dan karena sebelumnya AOD membiarkan mereka bebas memegang ponsel, ia pun langsung menyita ponsel mereka semua agar lebih fokus berlatih supaya kejadian seperti ini tidak terulang lagi. ไอ้อุ๊ดมึงเอามือถือกูมา กูแม่งทำอยู่คนเดียวไอ้เหี้ย อุ๊ด Mendengar hal itu, Oja dengan cepat memberitahu Fai dan yang lain karena takut alat penyadap dalam ponsel Yu ketahuan. Hingga pada malam harinya, mereka secara kebetulan mendengar AOD sedang ngobrol dengan selingkuhannya bernama Ami, orang yang selama ini mengelola bagian keuangan. เสียวไอ้วุ้ยแม่งตื่น รู้สิ ถึงให้ส่วนแบ่งเยอะกว่าพวกที่ออฟฟิศไง ก็ต้องเยอะกว่าดิ มีทั้งคุมม้าทั้งย้ายเงิน เพิ่มไม้ข้อเขาใหญ่ขึ้นได้ปะกูอยากขยายกิจการแล้วอะ Dari pembicaraan keduanya diketahuilah jika Ami ini sebenarnya merupakan pacar dari tangan kanan si bos besar di mana mereka bekerja sama dalam mencuri data para calon korban dari kantor pusat. AOD dengan serakannya meminta Ami untuk mencuri lebih banyak data supaya usahanya bisa berkembang lebih cepat. เจอแล้วเจ๊ชื่อโรงแรม My Lady เราทำได้มากกว่านั้นอีกเจ๊มันเขียนแอปคัดลอกข้อมูลจากมือถือ Setelah Oja berhasil melacak keberadaan AOD dan Ami, Fai memutuskan pergi ke tempat mereka demi mencari tahu identitas wanita itu. Tapi sebelum berangkat, ia disarankan agar menemui teman Oja yang ahli dalam membuat aplikasi penyalin data ponsel agar sekalian menyalin data ponsel milik wanita tersebut. ต้องหาทางเข้าไปห้องนั้นเพื่อที่จะเอาข้อมูลออกมาให้ได้ แจง อ๋อ ก็ทันหันจังไม่เห็นแจ้งไว้ก่อนเลย คืนนี้ออนจะขอไปนอนบ้านแจงนะ พอดีพรุ่งนี้งานมั่นน้องสาวเขาอะเช้าตรู่เลย Berlokasi di depan hotel tempat AOD dan Ami ketemuan, Fai ditemui oleh teman Oja bernama kita panggil saja Samsul yang langsung memberikan alat yang dia butuhkan. Di waktu yang sama, Ami terlihat pergi dengan AOD, namun untungnya Samsul bersedia mengantar Fai untuk membuntuti mereka. Entah kemana tujuan Ami pergi, Fai terus membuntuti Ami hingga ke dalam kereta dan perlahan mendekatinya untuk mengambil ponsel milik Ami, tetapi... Ya, karena Ami memindahkan posisi tas miliknya, Fai pun jadi kesulitan untuk mengambil ponsel wanita itu dan terpaksa harus menunggu momen yang tepat. Tapi untungnya, Samso datang sebagai pengalih perhatian yang membuat Fai mendapat kesempatan untuk menyalin data ponsel milik Ami. มึงมันนี่เลยเชี่ยโรคจิตพี่มาจับไอ้เชี่ยนี่ดิเชี่ยนี่แม่งโรคจิตอะอะไรคะ เมื่อกี้คนทำอันนี้ตกไว้ข้างในอะค่ะ
Di waktu yang sama, Wawo memutuskan untuk tidak hanya berdiam diri dan lekas berbuat nekat dengan akan masuk ke kantor Aud secara diam-diam, memanfaatkan seutas tali yang diikat pada kursi lipat. Ia perlahan mulai turun untuk masuk ke jalur belakang, berharap tidak ketahuan oleh anak buah Aud yang berjaga 24 jam. Dengan dibantu oleh OJ sebagai pengalih perhatian, Wawo berhasil masuk ke dalam kantor dan mulai menjalankan aksinya, yaitu memasang flash disk pada perangkat milik Aud. Namun, belum selesai dengan tugasnya itu, penyamaran OJ sebagai kurir makanan telah gagal saat kurir langganan si anak buah datang mengantar pesanannya. มึงใครอ่ะ บอกมา น่าจะผิดหวังน่าจะมีโทษทีแล้วนี่มาแล้ว เฮ้ย Akibatnya Wawo pun harus terjebak di dalam kantor sampai keberadaannya nyaris ketahuan. Tapi untungnya pihak kantor tiba-tiba berdering yang mana itu adalah perbuatan Orna yang berniat mengalihkan perhatian, tetapi เข้าการอะไรพี่ ไม่รู้เรื่องเลย แล้วงี้ใครจะรับผิดชอบให้พี่อะ Tanpa mengetahui apa yang menimpa Wawo, Orna CS dengan cepat menonton kamera CCTV karena kini sudah terhubung dengan komputer milik Aud, menyaksikan para karyawan termasuk Yui sedang diinterogasi karena curiga jika salah satu dari mereka telah melaporkan keculasannya pada si bos besar. Tak tahan melihat kekejaman Aud, Orna memutuskan untuk mengakhiri semua ini karena menurutnya perjuangan mereka akan sia-sia, yang karena Fai menganggapnya egois tidak memikirkan mereka yang sudah kehilangan uang dengan jumlah lebih besar. Orna akhirnya jujur terkait nominal uang yang dicuri, yaitu sekitar 5 juta baht atau senilai 2,5 miliar lebih. เราไม่ได้โดนน้อยไปกว่าทุกคนนะเว้ย Mendengar pengakuan tersebut, Fai pun seketika terdiam dan tidak bisa lagi menahan Orna untuk tidak pergi. Hingga di keesokan paginya, Wawo yang ternyata masih hidup dan baru tersadar dari pingsan, mendapati ruang sudah kosong melompong karena Orna sudah membubarkannya. Beberapa hari kemudian Orna mendapat pesan dari OJ terkait data ponsel Ami yang isi di dalamnya menyimpan data catatan keuangan dan foto-foto keluarga Aud. Sadar itu bisa digunakan sebagai bahan untuk menjebak pria tersebut, ia pun langsung menemui OJ saat itu juga. โอเจ ครับเจ ช่วยอะไรพี่หน่อยดิ Sementara itu, Aud mendapati ada pesan masuk pada ponsel Yui dari si nenek berupa ucapan terima kasih karena sudah mengembalikan sebagian uangnya. Kesal karena merasa telah dihianati, Aud pun langsung membalas pesan dari si nenek dengan kata-kata kasar dan memutuskan pergi menemui Yui untuk membuat perhitungan. Entah karena serangan jantung, saat Wawo pulang ke rumah ia mendapati si nenek sudah terbaring pingsan dan curiga jika ini adalah perbuatan Aud. Setelah mengantar beliau ke rumah sakit, Fai juga datang ke sana karena khawatir dengan keadaan si nenek, sampai akhirnya mendapat pesan dari Orna yang meminta mereka untuk datang. Sementara Orna CS kembali berkumpul dan langsung membahas terkait rencananya, Aud sendiri kini baru sampai di kantor dan langsung mengirim paksa Yui untuk diinterogasi. Yang meski Yui sudah berusaha menjelaskan terkait alasannya mengembalikan uang si nenek, Aud sama sekali tidak peduli dengan semua itu dan tetap memukuli Yui dengan tongkat bisbol. Karena alat penyadap masih menempel pada ponsel Yui, Orna CS jadi bisa tahu kondisinya sekarang, namun harus menunggu waktu yang tepat sebelum membantu. Satu-satunya cara yang bisa dilakukan adalah tetap mengikuti prosedur sesuai rencana. ก็ต่อให้คนเฮี้ยกันทั้งโลกฟังนะฝ้ายคือเราต้องเริ่มแผนเลย Tak lama Aud mendapat video call dari istrinya yang memberi kabar jika anak mereka telah diculik oleh pria asing. Yang karena Aud tidak tahu jika itu sebenarnya adalah panggilan palsu yang dibuat oleh OJ, ia pun percaya begitu saja dan lekas pergi dari sana untuk mencari keberadaan anaknya.
Sementara Orna dan rekannya pergi mengikuti kemana Aud pergi, Wawo dan Fai memutuskan masuk untuk menolong Yui dengan cara mengalihkan perhatian penjaga. Namun tepat ketika Yui sudah ditemukan dan Fei akan membawanya pergi, naas keberadaannya malah ketahuan oleh salah satu anak buah Aud, tetapi ya, si anak buah pun tumbang setelah pacar Ami bernama Wei menembak bagian kepalanya, di mana Aud yang diberitahu terkait kedatangan kelompok itu langsung menyuruh anak buahnya agar menghancurkan semua komputer untuk menghilangkan barang bukti dan meminta Ami segera mentransferkan semua uang kepadanya. จะโทรมาทำไมอีกเนี่ย เดี๋ยวมึงรีบโอนเงินทั้งหมดจากทุกบัญชีเข้ามาที่กูเลยเราสองคนต้องหนีแล้ว โอเค Fei sendiri kini masih terjebak di dalam ruangan karena Wei tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Di sana Wei menginterogasi Yui agar jujur terkait siapa yang mengelola bagian keuangan dan lekas memberikan segepok uang sebagai imbalan. Setelah Yui dibiarkan pergi, Wei kali ini berniat menghabisi Fei untuk menjaga rahasia terkait sindikat penipuan, tetapi ya, baku tembak pun terjadi karena Mark tanpa diduga datang untuk menangkap para anggota sindikat penipuan. Memanfaatkan kesempatan ini, Fai dengan cepat pergi meninggalkan gedung dan menyarankan Wawo untuk segera membantu Orna. ฝากช่วยพี่ออนด้วยนะวาว Fei sendiri membuntuti Yui ke rumah sakit, namun setibanya di ruangan tempat si nenek dirawat, ia mendapati Yui sudah tidak ada di sana, di mana Fei menemukan segepok uang pada tangan si nenek yang pastinya sengaja ditinggalkan oleh wanita tersebut. Di waktu yang sama, Fei melihat angka pada monitor pendeteksi detak jantung mulai menurun, yang itu berarti nyawa si nenek sedang terancam. Entah bagaimana nasib beliau ke depannya, dua orang perawat yang kebetulan ada di sekitar ruangan itu pun dengan cepat melakukan penanganan untuk menyelamatkan nyawa si nenek. ตาเล่นไม่ขึ้นเลยค่ะ ออกซิเจนแค่ต่ำลงมากเลย Kembali pada Orna CS, mereka saat ini masih membuntuti Aod dan menakut-nakutinya dengan menggunakan telepon palsu saat berhenti di area sekolah. Orna kali ini menggunakan suara Wei untuk menghubungi Aod guna memintanya agar mentransferkan semua uang jika tidak ingin anaknya celaka. ถ้ามึงโอนเงินมาที่บัญชีนี้ทั้งหมด กูจะไม่ทำอะไรลูก Negosiasi pun terganggu karena Mark tiba-tiba datang untuk menangkap Aod, yang mana itu membuat Aod panik dan langsung kabur, sehingga kini terjadilah aksi kejar-kejaran di antara mereka. Dampak kejadian itu, sinyal komunikasinya pun mengalami gangguan yang membuat kebohongan Orna akhirnya ketahuan. Di tengah aksi kejar-kejaran yang masih berlangsung, mereka mendapat kabar dari Fei bahwa si nenek telah meninggal dunia, yang membuat Orna makin kesal dan ingin supir memacu kendaraannya dengan kecepatan tinggi. Alhasil, mobil Aod pun terguling setelah Orna berhasil menyudutkannya ke tepi jalan. Setelah memastikan keadaan pria itu dan mengkonfirmasi pengiriman, Orna yang menganggap semua ini sudah berakhir pun dikejutkan oleh Aod yang ternyata masih hidup dan mengancam akan menembaknya, tetapi beruntung Orna berhasil terselamatkan setelah Wawo dengan sengaja menabrak Aod. Tanpa memperdulikan bagaimana nasib pria itu, Orna CS memilih pulang untuk menjalani kehidupan normal masing-masing karena apa yang telah diambil dari mereka semua kini sudah kembali didapatkan. Beberapa hari sejak kejadian itu, Orna menjalani kehidupan normal seperti biasa dan bisa bernapas lega karena dapat mendaftarkan putrinya ke sekolah ternama. Namun semua ini tampaknya belum jadi akhir dari perjuangan Orna CS karena Wawo berambisi ingin menghancurkan kantor pusat sindikat penipuan sebagai bentuk balas dendam atas kematian sang nenek yang sangat ia cintai.
Tamat ending yang sangat membagongkan.